Dan hasilnya lumayan bikin saya kaget karena grup yang menjalankan low repetisi dan beban yang lebih berat bisa menambah kekuatan dan ketebalan otot lebih baik ketimbang grup yang menjalani high repetisi. Halo semua, balik lagi bersama saya Christian Diki. Video kali ini saya ingin membahas secara detail dan spesifik berapa sih repetisi terbaik untuk bisa membangun massa otot. Atau sering bahasanya anak gym, berapa repetisi terbaik untuk cutting, berapa repetisi untuk bulking. Konon saya dapat informasi bahwa untuk bisa meningkatkan size otot atau saat bulking, repetisinya rendah dan main berat. Dan pada saat cutting sebaliknya repetisinya ringan tapi sampai otot kita perih. Nah, saya akan membahas secara saintifik berdasarkan jurnal penelitian yang sudah saya riset beberapa hari belakangan. Dan bagi kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas tentang repetisi, saya ingin mengajak teman-teman memahami tentang arti kata dari intensitas. Intensitas latihan itu bisa diibaratkan seperti kualitas latihan. Jadi bukan soal berat atau tidak, capek atau tidak. Intensitas ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengeksekusi sebuah latihan. Nah, agar lebih mudahnya, cara kita mengukur kualitas latihan atau intensitas ini tadi, kita bisa menggunakan metode RPE atau Rating of Perceived Exertion. Bisa diibaratkan kalau kita mengukur sebuah jarak, kita pakai meteran. Oke, kalau kita mau mengukur sebuah berat, kita pakai timbangan. Dan untuk bisa mengukur sebuah kualitas dari latihan atau intensitas ini tadi, kita bisa menggunakan metode RPE ini tadi. Sebenarnya RPE ini biasa dilakukan oleh para pelatih atlet dan semua cabang olahraga bisa menggunakan RPE. Lari, sepeda, tapi karena di sini konteksnya kita membangun massa otot dan fitness, artinya RPE ini keterkaitan dengan kualitas latihan pada saat kita nge-gym atau mengangkat beban. Jadi semakin tinggi RPE-nya, semakin tinggi kualitas latihan kita. Semakin rendah RPE-nya, semakin jelek kerusakan jaringan otot. Karena pada saat kita fitness tujuannya adalah muscle breakdown, yaitu merusak jaringan sel otot supaya dibentuk menjadi lebih kuat. Semakin parah kerusakannya, semakin tinggi RPE-nya, semakin bagus untuk pembentukan di keesokan harinya. RPE untuk bisa memudahkannya kita bisa menggunakan angka 1 dan angka 10. Jadi angka 1 adalah level terendah, dan angka 10 adalah level tertinggi dari intensitas latihan. Karena konteksnya adalah fitness, artinya kita menggunakan metode repetisi, set, dan beban untuk mengukur RPE. Kita bisa lihat dari tabel berikut. Di level 1 bisa disebut dengan active recovery seperti duduk, nonton film, main game, atau beraktivitas di kantor. Di level 2 ada minimum activity, bisa berjalan santai, nyapu, atau nyuci mobil atau nyuci kendaraan. Level ketiga adalah light activity, misalnya pemanasan, bodyweight stretching, atau senam ringan. Berikutnya level 4, misalnya seperti jogging ringan, bersepeda, atau mendaki gunung. Di level ini kita masih bisa ngobrol santai meskipun sudah lumayan ngos-ngosan. Level kelima dan 6 masuk ke zona moderate, yaitu conditioning training, seperti jogging dengan kecepatan yang lumayan tinggi, atau bersepeda dengan kondisi menanjak. Level ini udah mulai sulit ngobrol dan sudah mulai banyak keringat. Level 7 dan level 8 masuk ke zona difficult atau zona latihan intensif. Level ini keringatnya udah mulai ngucur deras dan nggak bisa lagi sambil ngobrol karena sudah mulai ngos-ngosan badan kita. Di level ini maksimal hanya bisa 60 menit dan penetrasinya nggak bisa benar-benar full. Biasanya 20-30% full workout, sisanya active rest. Fase ini biasanya sudah mendekati zona maksimal VO2 max, atau kalau konteksnya pelari, zona maksimal kapasitas paru-paru kita menampung oksigen. Dan kalau konteksnya itu nge-gym, biasanya teman-teman banyak ada di level ketujuh ini. Udah mulai mengerahkan seluruh oksigen dalam tubuh atau seluruh tenaga yang kita punya. Dan sampailah ke level tertinggi dari RPE ini, yaitu 9 dan 10. Artinya level terberat, very hard activity, dan maximum exertion. Zona ini fase kamu mencapai titik mentok kekuatan tenaga sampai failure. Udah nggak kuat ngangkat lagi. Udah ngeden sekuat tenaga. Bahkan udah dibantu di repetisi terakhir. Zona level tertinggi ini biasanya kalau pelari itu sudah lari sekenceng-kencengnya dan bahkan cuma bisa 50 meter atau maksimal 200 meter. Udah nggak bisa lebih panjang lagi karena sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Dan kalau nge-gym itu udah ngangkat sampai udah nggak kuat lagi. Kalau misalkan kayak squat, one maximal repetition. Udah hampir nggak kuat dan mungkin cenderung sedikit akhir-akhirnya dibantu supaya lebih safe. Dengan memahami RPE ini, kita bisa melakukan pendekatan ke dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita bisa mengenal
dalam tubuh kita kondisinya seperti apa. Dan RPI ini sifatnya setiap orang beda-beda. Karena mungkin bagi kita 50 kilo itu sudah mencapai titik level 10 RPI pada saat melakukan bench press. Tapi bagi orang tertentu atau atlet powerlifter, beban 50 kilo itu hanya masuk di level 3 atau 4 atau zona pemanasan mereka. Jangankan dengan orang lain, bahkan dalam badan kita sendiri, energi level kita kan juga berbeda-beda. Kita begadang, sibuk, stres dengan kerjaan kantor. RPI hari ini dengan RPI besok atau RPI hari ini dengan RPI kemarin itu tidak bisa disamakan juga. Misalnya saat energi level kamu tinggi, mungkin kamu bisa dumbbell shoulder press 50-50, 10 repetisi dengan RPI 7 atau dibilang nggak terlalu maksain. Tapi saat malamnya kamu begadang, ngerjain tugas kuliah, atau lembur kerjaan kantor, atau mungkin kamu lagi stres masalah keluarga, bisa jadi 50 kilo ini kamu cuma sanggup mengangkat 1-2 repetisi. Nah, selain energy level, kualitas nutrisi yang kita konsumsi juga menentukan kualitas RPI ini tadi. Jadi, disarankan kita mencukupi kebutuhan kalori, selain kebutuhan kalori juga makronutrisi, artinya protein, karbohidrat, dan lemak. Terutama protein yang jumlahnya 2 kali berat badan. Karena protein ini menentukan performance kita pada saat kita mengangkat beban. Contohnya saya selalu menyempatkan untuk mengonsumsi FOW pada pagi hari dan setelah latihan sebagai post workout untuk mencukupi kebutuhan protein saya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke repetisi tadi. Berapa sih jumlah kuantiti repetisi yang paling efektif untuk bisa membangun massa otot, atau pada saat kita bulking, berapa jumlah repetisi yang paling efektif? Nah, pada saat dulu awal saya nge-gym, saya bertanya ke fitness expert atau ke orang personal trainer atau mungkin bodybuilder di gym yang saya anggap lebih senior dan nge-gym lebih lama. Ketika saya bertanya, mereka menyarankan untuk ketika kita ingin meningkatkan kekuatan atau strength, repetisinya itu 1-6. Repetisi rendah dengan beban yang tinggi. Dan untuk bisa membangun massa otot atau hypertrophy, 8-12 atau 8-15. Dan di atas 20 repetisi itu untuk meningkatkan endurance kita, endurance otot kita, atau ketahanan otot tubuh kita terhadap resistance sebuah beban. Meskipun saya yakin baik repetisi yang rendah untuk membangun strength tubuh kita, atau repetisi hypertrophy maupun repetisi tinggi untuk membangun endurance, ketiganya itu mampu membangun massa otot dalam tubuh kita. Yang terpenting kita mencukupi kebutuhan kalori dan juga makronutrisi. Yang terpenting adalah protein yang jumlahnya 2 kali berat badan. Dan juga jangan lupa untuk konsisten latihan. Oke, ketiganya ini mampu membangun massa otot pada tubuh kita. Tapi mana yang paling efektif? Karena kan kita selalu berpikir mana yang paling optimal untuk memaksimalkan pembentukan otot tubuh kita. Nah, kuncinya ini bukan di berapa jumlah repetisi, tapi di RPI, yaitu kualitas setiap gerakan atau setiap repetisi yang kita lakukan pada saat mengangkat beban. Oke, jurnal yang dipublish oleh International Journal of Physics Education menyebutkan bahwa mereka yang melakukan random penelitian untuk mengetahui berapa repetisi terbaik untuk pembentukan otot manusia. 14 mahasiswa dibagi jadi 2 grup buat dites dengan 2 program latihan fitness yang berbeda. Grup pertama latihan 3 set dengan repetisi 3-5 kali dari total 90-95% kapasitas maksimalnya. Dan grup satunya dilatih dengan program dengan repetisi 10-12 repetisi dari 60-70% kapasitas maksimal dengan jumlah 5 set. Uji coba klinis ini dilakukan bukan cuma untuk mengukur kekuatan otot, tapi juga ketebalannya. Dan hasilnya lumayan bikin saya kaget karena grup yang menjalankan low repetisi dan beban yang lebih berat bisa menambah kekuatan dan ketebalan otot lebih baik ketimbang grup yang menjalani high repetisi. Padahal tes kekoresponden ini tidak dilakukan secara sembarangan. Artinya, si koresponden itu dimasukkan ke dalam sebuah karantina asrama, diawasi dengan personal trainer, program latihannya itu disusun dengan profesional, setelah itu diberikan nutrisi yang baik, jam istirahatnya juga diawasi. Karena saya juga percaya setiap orang juga punya badan yang berbeda-beda. Apalagi tes ini dilakukan selama 8 minggu, artinya short term period. Makinlah saya penasaran apakah benar hasil tersebut bisa dijadikan acuan. Dan saya akhirnya mencari tahu lagi. Saya pelajari jurnal-jurnal penelitian yang lain sebelum memutuskan untuk membuat video ini. Dan akhirnya gue ketemu jurnal yang ditulis langsung oleh Brad G. Schoenfeld, atau sering disebut sebagai Bapak Hypertrofi Dunia, yang meneliti tentang saintifik di balik pembentukan otot manusia. Riset dilakukan ke 18 anak muda yang dibagi jadi 2 grup. Grup pertama dengan high repetisi, beban rendah dengan kuantiti 25-35 repetisi per set per variasi gerakan. Grup kedua bebannya berat tapi repetisinya moderate 8-12 per set per variasi gerakan.
Setiap koresponden wajib ngelakuin 3 set setiap variasi gerakan dengan total 7 variasi gerakan. Jadi kurang lebih gambarannya misalnya kita latihan dada, artinya totalnya 7 variasi gerakan dan setiap variasi gerakan itu ada 3 set. Jadi misalkan bench press 3 set, incline dumbbell press 3 set, butterfly 3 set, totalnya ada 7 variasi gerakan. Oke, jadi biar lebih paham, totalnya ini ada 2 grup. Yang satu main repetisi 25-35, yang satu main di repetisi 8-12. Semua koresponden latihan dengan total 3 set dan 7 jenis variasi gerakan setiap sesi latihan. Latihan dilakuin 3 kali seminggu, dan koresponden dikarantina dan difasilitasi dengan nutrisi memadai dan menggunakan profesional pelatih selama 8 minggu. Lalu apa yang terjadi setelah 8 minggu? Semua koresponden dari kedua grup tersebut mampu menambah kekuatan dan ketebalan massa otot atau muscle thickness. Cuman setelah dites ke laboratorium, melihat komposisi tubuh mereka, grup yang menjalankan 8-12 repetisi ini memiliki serabut jaringan otot yang lebih banyak ketimbang yang mereka yang menjalankan high repetisi. Jadi bisa disimpulkan dari 2 jurnal penelitian tadi bahwa berapapun repetisinya, sebenarnya tubuh manusia ini mampu membangun massa otot dan juga meningkatkan kekuatannya melalui serabut-serabut tadi yang dibentuk ketika kita latihan. Yang terpenting, kita mesti konsisten latihan, mencukupi kuota nutrisi, dan istirahat yang cukup, artinya jangan begadang. Oke, jadi buat kamu yang bertanya-tanya tentang berapa jumlah repetisi paling efektif untuk bisa membangun massa otot, sebelum kamu memikirkan jumlah repetisinya, lebih baik kalian pikirkan bagaimana caranya kita bisa konsisten mencukupi kebutuhan nutrisi, konsisten latihan, dan konsisten untuk tidak begadang. Setelah itu, barulah kita meningkatkan kualitas latihan kita menggunakan metode ini. Menggunakan metode RPE. Analoginya seperti kamu mau punya tabungan 50 juta rupiah dari berjualan online. Nggak terlalu penting kamu mau sewa ruko di mana, atau mau berapa jumlah karyawan kamu. Yang terpenting, kamu fokus ke kualitas produk, membangun customer experience yang baik, dan konsisten memperluas networking. Seperti pada video sebelumnya yang saya menjelaskan tentang piramid training yang diperkenalkan oleh Eric Helms, bahwa adherence atau ketaatan atau konsistensi jauh lebih penting ketimbang volume beban latihan. Artinya sama-sama penting, tapi memberikan impact ke tubuh kita itu lebih penting konsistensi latihan ketimbang berapa jumlah set dan juga repetisi. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah berapa sih jumlah repetisi paling efektif untuk bisa membangun massa otot dalam program hypertrophy. Pada interview terpisah dengan Brad Schoenfeld mengatakan repetisi yang paling efektif untuk program hypertrophy disarankan adalah 30 repetisi per total set. Meskipun Brad juga mengatakan perbedaannya itu nggak terlalu signifikan. Misalnya lebih sedikit juga nggak apa-apa, kurang sedikit juga nggak akan terlalu berpengaruh dalam program hypertrophy. Terus sebagai tambahan, berapa sih jumlah set yang paling efektif untuk bisa build muscle dalam program hypertrophy? Brad Schoenfeld juga menyatakan bahwa set yang paling efektif untuk bisa membangun massa otot adalah 10 set per weeks per body part. Atau buat kamu yang latihan 4 kali seminggu dan melatih bagian dada 1 kali misalnya, atau latihan kaki 1 kali misalnya. Artinya kamu bisa menerapkan 3-5 set setiap bagian otot. Dan kesimpulan akhir dari video ini, akhirnya sekarang kalian sudah paham bahwa untuk bisa memaksimalkan program hypertrophy ini, repetisi dan set itu penting, tapi ada yang lebih value priority-nya lebih penting dan memberikan impact ke tubuh kita, yaitu konsistensi. Dan berapa jumlah setnya? Artinya 3-5 set, dan repetisinya kurang lebih sekitar 8-15. Boleh kurang dikit nggak? Boleh nggak masalah. Boleh lebih dikit nggak? Misalkan 20 repetisi, nggak masalah juga, karena itu nggak akan terlalu memberikan efek yang signifikan. Yang terpenting kita konsisten menjalankan olahraga. Seperti halnya program-program latihan yang saya sharing di video YouTube. 3-5 set, total 8-12 atau 8-15 repetisi setiap kali gerakan. Dan yang menurut saya lebih penting value-nya adalah RPE ini tadi. Artinya kualitas latihan kamu, intensitas latihan kamu setiap melakukan latihan beban. Nggak perlu mungkin sampai di level 10, tapi di angka 7, 8, atau 9. Yang artinya kamu jangan banyak menghabiskan waktu untuk main handphone dan kamu berfokus untuk meningkatkan kualitas dari setiap latihan tersebut. Baik dari form gerakan, maupun pada saat kamu mengangkat beban. Kemampuan kamu mengerahkan tenaga semakin maksimal, semakin banyak jaringan ototnya rusak, semakin bisa diperbaiki buat jadi lebih kuat dan lebih besar keesokan harinya. Oke, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung dengan penyampaian yang saya berikan, karena saya menggunakan analogi, studi, riset, dan jurnal supaya kalian bisa
lebih paham dan lebih gampang mencernanya informasi yang saya berikan. Oke, dan kembali lagi, tubuh manusia ini karakternya berbeda-beda, metabolismenya berbeda-beda, kebiasaan dan lifestyle-nya juga berbeda-beda. Jadi semakin kita paham dan kenal tubuh kita, semakin efektif dan cepat kita bisa membangun massa otot yang lebih baik. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Harapan saya dengan konsisten memposting video bersama dengan tim Evolen, semakin banyak orang yang bisa menjalankan hidup sehat dan bisa mendapatkan badan ideal. Jangan lupa follow juga Instagram saya Christian Diki, Facebook saya Christian Diki, TikTok saya Christian Diki. Dan sampai ketemu di video berikutnya.